Novel Charles Lee. Riemann. Bab 36. Melihat ini, beberapa orang terkejut, sekalipun mimpi tidak percaya kalau ini benar adanya. Gila, ini semua benarankah? Aku tanya Yaliani, si Charles itu sebenarnya kerja apa? Dia dulu bukannya si miskin kah? Bagaimana bisa tiba-tiba ada banyak uang? Apa yang terjadi sebenarnya? Aku dengar karena tanah rumah di desanya dibongkar, jadi sekarang ada dapat uang. Tapi ya tidak sebanyak ini juga, dan menghamburkannya di mana-mana. Linda dengan tenang melihat pakaian ini. Bola matanya sudah tidak bisa berpaling dari pakaian ini. Semua pakaian ini adalah pakaian model terbaru. Mereka dari awal sudah menyukainya, dan dari awal sudah ingin membelinya, tapi karena tidak ada uang jadi belum bisa membeli. Liani Su yang penampilan dari awalnya biasa saja, pakaiannya semua hanya pakaian bekas dan low price, sekarang tiba-tiba dengan mudah bisa membeli banyak pakaian, tentu saja mengundang kecurigaan dari orang lain. Liani Su tidak mengatakan apa-apa lagi, melipat semua bajunya, lalu dengan pelan-pelan membawa bajunya menyimpannya di dalam lemarinya lalu menguncinya. Memangnya ada apa? Cuma beberapa pakaian jelek saja. Aduh, dasar ya orang kaya baru. Apa sih yang mau dipamerin? Yuk, mending kita omongin rencana nanti malam mau kemana. Beberapa orang melihat gerak-gerik Liani Su dalam hati merasa kesal, tapi tidak tahu harus bagaimana, jadi hanya bisa memendamnya. Senja hari, Charles Lee sudah menunggunya di lantai bawah. Ketiga wanita ini berdandan begitu menor seperti sengaja ingin menggoda seseorang. Ketika mereka keluar dan sampai di depan Charles Lee hanya tersenyum kecil lalu tidak memperdulikan mereka. Liani Su yang tidak jauh di belakang mereka melihat Charles Lee, tersadar dan baru ingin menghindar, tapi Charles Lee dengan cepat menangkap tangannya. Dress ini kamu pakai terlihat begitu cantik. Dress motif bunga yang berwarna biru kehijauan, terlihat begitu elegan. Dan begitu sempurna menonjolkan penampilan Liani Su, dan bentuk tubuhnya yang terbentuk membuat orang yang melihatnya tidak mampu memalingkan mata. Malam ini mau makan apa? Liani Su baru mau menjawab pergi makan di toko jalan kecil, tapi keburu dijawab oleh ketiga wanita di belakangnya. Aku tahu ada satu restoran yang baru buka tidak jauh dari sini, namanya Fresh Seafood. Dan menu di restoran itu semuanya adalah seafood, ada bermacam-macam jenis seafood, atau kalau tidak kita pergi makan seafood saja. Ujar Mega Wang tersenyum. Orang sudah mau mentraktir kita makan, kita yang memilih tempat, apakah baik? Lagi pula ya, dengar-dengar, harga makanan di sana mahal, takutnya. Charles Lee tanpa berpikir langsung mengangguk merespon. Tidak apa-apa, makan di sana saja. Kening Liani Su menggerut menarik Charles Lee. Menu di sana semua seafood pasti sangat mahal, sekali makan bisa habis 2 jutaan lebih. Baju yang mahal saja kita beli, masak cuma 2 jutaan kita gak bisa mengeluarkannya. Charles Lee tertawa menepuk ringan pundak Liani Su, lalu membawa yang lain ke restoran Fresh Seafood. Restoran ini baru dibuka, di luar pintu sudah ada pelayan yang menyambut mereka masuk, melihat ada beberapa orang yang datang, baru bersiap membuka pintu, tapi langsung berhenti. Beberapa penampilan wanita ini begitu menarik terutama Liani Su. Tapi penampilan Charles Lee yang di depan mereka terlihat begitu lusuh, sekali melihatnya, pelayan ini sedikit terkejut. Wah, anak muda ini hebat juga, wanitanya banyak juga. Belum tentu ya, kalau memang semua wanitanya, seharusnya penampilannya tidak seperti ini, dia palingan cuma numpang makan tidak sih? Kata-kata ini terdengar jelas di telinga Charles Lee, tapi dia tidak memperdulikan mereka, dia bahkan meminta ruangan VIP. Tuan, ruangan VIP di restoran kami harus membayar biaya ruangannya sendiri loh. Biayanya 2 juta, dan minimum pemesanan harus di atas 24 juta baru bisa. Tidak apa-apa, berikan aku ruangan VIP. Linda yang mendengar kata-kata ini terkejut, tidak menyangka Charles Lee begitu mudah menghamburkan uang. Tapi dia tidak mengatakan apapun, lagi pula tidak ada hubungannya dengan Liani Su. Gila, dia benar-benar punya banyak uangnya. Tidak pernah dengar kata orang lain kah? Dia itu cuma anak orang kaya baru. Beberapa orang ini hanya mengira kalau Charles Lee sedang memamerkan kekayaannya, tidak memikirkan yang lainnya, dan setelah masuk ke dalam ruangan VIP, melihat daftar harga menu baru sadar harga per sayur paling murah ratusan ribu ke atas. Dan yang paling murah 400 ribu. Sungguh tempat yang mahal. Restoran ini benaran semahal ini kah? Iya, dulu cuma dengar kalau di sini mahal, tapi tidak menyangka kalau mahalnya sampai tidak masuk otak seperti ini. Cuma satu kerang panggang, 400 ribu, kalau makan 10 kerang bisa 4 juta. Tidak apa-apa, lagi pula hari ini bukan kita yang keluar uang. Charles Lee tertawa mendengar obrolan mereka, tidak menjawab. Kamu mau makan apa? Aku tidak. Pesan yang gampang saja boleh. Liani Su takut dan khawatir, Charles Lee tidak memberikan menunya pada Liani Su, dia sendiri yang memilih dan mengira-ngira apa makanan yang disukai Liani Su. Tapi ketiga wanita ini malah menjadi, setelah memesan berbagai jenis seafood satu meja penuh, masih tertawa bahagia. Liani di asrama paling dimanja. Kami masih khawatir dia tidak bisa menemukan laki-laki yang cocok untuknya, tapi tidak disangka saat kami tidak memperhatikannya dia malah menemukanmu, Dudu. Iya ya, dan sekarang kami baru bisa tenang, akhirnya ada orang yang bisa menjaga Liani. Wajah Liani Su gelap tidak menjawab. Charles Lee tentu saja tahu kalau mereka sedang berakting, tapi dia juga tidak ingin menyingkap topeng mereka.
Dan di saat ini, sayur sudah datang semua, beberapa orang makan dengan lahap. Bahkan ada yang sambil makan sambil memotret, kelihat jelas ingin membagikannya ke momen WeChat. Charles Lee tertawa tidak bersuara. Hanya traktiran makan sekali ini, Charles Lee sudah bisa melihat wajah asli mereka. Linda sudah ada pacar, pacarnya adalah mahasiswa SS transferan dari sekolah lain. Lee sekali tidak suka bicara, tapi masih melihat Mega Wang. Dia hanya akan menuruti kata-kata Mega Wang, dan saat ini juga belum ada pacar. Mega Wang, orang ini Charles Lee sebelumnya pernah mendengarnya, dia sering bersama banyak laki-laki. Gonta-ganti pacar sudah seperti gonta-ganti pakaian, juga termasuk wanita yang sudah mengalami banyak pengalaman hidup. Dan sekarang, ketiga wanita ini terlihat jelas telah terpedaya dengan kekuatan Charles Lee, dan mulai memiliki rasa padanya. Sikap mereka terhadapnya bukan seperti mengedipkan mata, tapi seperti bertanya dengan arah yang menjurus lebih, dan semua ini sudah ditebak dan terlihat oleh Charles Lee. Sorry, aku pergi ke toilet dulu, kalian lanjut saja. Setelah itu memutar badan keluar, dan sekali keluar sudah menghabiskan waktu 10 menit. Beberapa wanita di dalam yang awalnya hanya bergosip santai mulai cemas, terutama Linda. Sudah selama ini masih belum kembali, tidak mungkin kaburkan. Tidak mungkinlah, dia bukannya baru menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pakaian. Dan sekarang cuma makam seperti ini bisa kabur. Siapa yang tahu? Liani Su yang di samping mendengar ini mulai deg-degan. Charles Lee sebenarnya pergi kemana? Kenapa sudah selama ini masih belum kembali? Hei Liani, pacar kamu pergi kemana nih? Lee sekali sambil bicara, sambil melihat ke arah Mega Wang. Dia sebentar lagi datang, tidak mungkin kabur kok. Kamu bagaimana bisa tahu kalau dia tidak mungkin kabur? Bab 37. Mendengar kata-kata ini, Mega Wang tertawa dingin. Siapa yang bilang dia tidak bisa kabur? Kalau beneran kabur gimana? Kamu yakin Liani? Jangan sampai yang bayar nanti kita sendiri. Peraturan kamar kita tidak seperti ini ya. Charles Lee hanya pergi ke toilet buang air kecil, dan di jalan bertemu dengan dua orang yang dia kenal, tapi dia sengaja menghindari mereka, tidak ingin membuat masalah dengan mereka. Dan sampai di pintu ruangan VIP, mendengar yang lain sedang mengomel pada Liani Su, Charles Lee mengerutkan kening, emosinya tiba-tiba naik. Aduh, cuma uang makan sedikit ini pantaskah untuk kabur? Kalian sudah kenyang belum? Kalau sudah kita pulang sekarang. Melihat Charles Lee yang tiba-tiba datang, ketiga orang ini sontak terkejut. Linda merasa canggung, wajahnya memerah sambil menggelengkan kepala. Maksud kami bukan seperti itu, karena sebelumnya ada teman yang bilang mau mentraktir kami makan, tapi sampai setengah jalan malah kabur. Karena itu, jadi kami lebih agak sensitif, kamu jangan marah ya. Tidak apa-apa, semua sangat wajar. Charles Lee sudah terbiasa membalas dengan tertawa, dia lalu menarik Liani Su, kedua ini memutar badan keluar dari ruangan. Halo, total semuanya 18,6 juta. Mendengar ini, beberapa wanita di belakang terkejut. Walaupun dulu Tuan Muda Jiang juga pernah mentraktir mereka makan makanan mahal, tapi rasanya sangat jarang dan tidak semahal ini. Tuan mau bayar cash atau gesek kartu? Gesek kartu saja. Setelah itu, Charles Lee mengeluarkan kartu goldnya dan membuangnya ke atas meja resepsionis. Pada awalnya, pelayan depan pintu tidak berhenti mengomentari penampilan Charles Lee, tapi ketika Charles Lee mengeluarkan kartu goldnya, kedua orang ini langsung tidak berani bersuara lagi. Kartu gold seperti ini di dunia ada berapa banyak? Selamat datang kembali, Tuan. Charles Lee tersenyum menganggukkan kepala, berjalan keluar. Seorang wanita tidak memerhatikan ekspresi wajah pelayan, hanya melihat Charles Lee langsung membayar bil, dan tidak berekspresi sama sekali. Seperti tidak terjadi apa-apa, memangnya uang 20 juta di mata Charles Lee sebegitu tidak berartinya kah? Kok mahal sekali? Lebih mahal dari yang aku kira. Liani Su sambil jalan sambil berbicara sendiri, Charles Lee mendengarnya bibirnya mengembang senyum. Sudahlah, cuma makan saja, jangan terlalu dipikirkan. Nah kalau begitu kalian pergi dulu saja, kami berdua masih ada urusan lain, sorry. Setelah menerima telepon, kedua wanita lainnya segera meninggalkan mereka, tersisa Liani Su, Charles Lee dan Linda. Linda awalnya ingin pergi bersama kedua temannya, tapi tiba-tiba berubah pikiran, ini bukannya kesempatan baik untuknya ya. Dia memutar kepalanya, tersenyum melihat Charles Lee. Kami wanita berdua pulang ke asrama malam begini tidak aman deh, kalau tidak kamu antar kami pulang saja. Awalnya mengira Linda akan memberikan mereka privasi untuk berdua, tapi tidak disangka, dia sekarang malah menempel dengan mereka berdua. Kening Charles Lee mengkerut, tapi tidak bicara banyak. Baiklah, aku antar kalian pulang. Ketiga orang ini berjalan santai di jalan kecil, Liani Su hanya diam tanpa kata. Dulu tidak melihat kalau kamu punya banyak uang. Liani, kami sungguh telah mendapatkan emas, semuanya tidak menyangka, Liani adalah wanita yang paling hebat di antara kami-kami. Liani melihat keduanya hanya diam, sengaja mencari dan memulai pembicaraan. Ini bukan apa-apalah, kebetulan rumah kami ada pembongkaran, dan uangnya mulai turun dan sampai di rekeningku, jadi uangku wajar lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ya cuma sedikit lah, kalau sudah habis ya sudah, jadi tidak ada apa-apanya lah. Charles Lee hanya menjawab seadanya, tapi Linda yang mendengarnya mengingatnya dalam hati. Memangnya total uangnya ada berapa? Charles Lee tertawa, baru mau menjawab, lalu mendengar Liani Su terbatuk.
Charles Lee tersenyum canggung, tidak banyak berkata lagi. Oh, sorry, pertanyaan yang begitu sensitif aku seharusnya tidak menanyakannya. Aduh, aku ini ya. Iya nih, kita bukannya teman baik ya. Di antara teman baik pasti ada hal yang random kan. Setelah itu merangkul lengan Lian Nisu merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula keduanya sebelumnya juga tidak pernah sedekat ini. Setelah berusaha melepaskan diri sekian menit, Lian Nisu akhirnya berhasil, dan Linda sedikit canggung. Charles Lee yang melihat ini pura-pura tidak melihatnya. Kamu Charles Lee. Tiba-tiba di depan mereka ada seorang laki-laki memakai topi baseball. Di jalan gelap ini, kehadirannya yang tiba-tiba mengagetkan ketiga orang ini. Charles Lee mengangguk, keningnya mengkerut, maksud kedatangan orang ini pasti tidak baik. Bos, kami ada sedikit urusan yang ingin dibicarakan padamu, ayo ikut aku. Suaranya terdengar serak, tapi kata-katanya terdengar jelas, menatap tajam Charles Lee, seperti sudah tidak ingin menunggu jawabannya dan ingin langsung membawanya pergi. Kalian siapa? Lian Nisu sontak cemas menghadang tubuh Charles Lee. Kenapa? Memangnya Charles sudah melakukan kesalahan apa? Linda sudah tidak seperti awal yang sengaja bersikap manja, keningnya juga saat ini mengkerut, mundur beberapa langkah, dan dengan pelan membuka mulut. Charles, cepat jelaskan pada mereka lalu ikut aku sudah tidak ada waktu menunggumu. Charles Lee sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya hari ini tidak bisa kalau tidak pergi dengannya, jadi dia berbalik badan dan berkata, jangan khawatir, cuma ketemu teman lama, kalian pulang ke asrama dulu ya. Sampai di asrama jangan lupa mengabariku, sampai ketemu besok. Setelah itu tanpa menunggu jawaban Lian Nisu, memutar badan dan ikut laki-laki yang memakai topi baseball itu pergi. Charles, Lian Nisu ingin mengejarnya, tapi dicegat Linda. Kamu gila ya, kamu tidak lihat perawakan orang itu seram. Lagi pula, Charles tadi bilang apa, hanya bertemu dengan teman lamanya, apa yang kamu cemaskan? Linda awalnya sudah terkejut hingga kakinya lemas, tangan yang menarik Lian Nisu sudah dingin dan gemetaran, tidak peduli apapun saat ini rasanya ini langsung pergi pulang ke sekolah. Lian Nisu melihat bayangan keduanya yang telah hilang, wajahnya terlihat khawatir, tapi juga tidak bisa berbuat apapun. Bro, boleh tidak bertanya bosmu itu siapa? Bos Tian. Bos Tian. Kening Charles Lee mengkerut, berpikir keras dan tidak menemukan ingatan tentang siapa orang ini. Bro, kamu salah orang tidak? Orang yang kamu bilang tadi, aku tidak mengenalnya. Kamu kenal atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting bos kami kenal kamu, ayo ikut kami masuk. Gudang di pinggiran kota Sinan. Di dalamnya hanya ada sedikit cahaya. Charles Lee berdiri di tempatnya. Dalam hati merasa cemas. Tempat apa ini? Dia sebelumnya tidak pernah datang ke sini. Dilihat dari perawakan mereka yang seram, sepertinya ada yang tidak beres. Charles Lee ingin melarikan diri, tapi sadar kalau dirinya tidak mempunyai kekuatan ini. Bab 38. Bro, apa yang terjadi sebenarnya? Charles belum selesai bicara. Sebuah kaki menendangnya masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, ada 3 orang lainnya sedang bermain poker. Kartu King. Lewat. Melihat Charles Lee yang ditendang masuk ke dalam, ketiga orang ini baru berhenti main, memiringkan wajah melihat ke arahnya. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang mengenakan singlet hitam berewokan dan sedang mengisap sebatang rokok. Dia dengan tenang melihat Charles Lee yang tersungkur di bawah kakinya, tertawa dingin. Kamu si Charles itu kan? Ternyata benar hanya barang rongsokan. Aku kira orang sehebat apa, orang yang melewati atas kepala kita ternyata hanya anak muda seperti ini. Masih bocah ingusan seperti ini, berani-beraninya mencari masalah. Melihat ketiga orang itu, saling berbicara, dan Charles Lee akhirnya bangkit. Melihat debu di tubuhnya, dengan suara pelan bertanya, mohon maaf bro-bro yang ganteng, aku tidak mengenal kalian. Kita tidak ada hubungan apalagi dendam. Apa maksud kalian membawaku ke sini? Maksud kami membawamu ke sini, tentu saja untuk bertanya suatu hal lah. Aku tanya kamu kenal Tuan Muda Nathan Jiang tidak? Kenal. Mendengar nama ini Charles Lee semakin curiga, anak itu bukannya sudah dia lenyapkan dari sini. Dan sudah berapa lama tidak kedengaran kabarnya, jangan-jangan dia membuat komplotan misterius. Lalu orang di seberang Charles Lee tertawa dingin memutus pikirannya. Baguslah kalau kenal. Nathan Jiang berhutang banyak uang padaku. Anak ini awalnya berjanji dalam 1 minggu ini akan mengembalikannya. Tapi setelah 1 minggu ini sayangnya walaupun aku sudah membongkar rumahnya, juga tidak bisa menemukan keberadaannya. Lalu aku dengar sebelum dia menghilang dia terakhir kali bertemu denganmu. Benar tidak? Aku pikir kamu pasti tahu keberadaannya di mana, jadi aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan hal ini. Laki-laki di tengah sambil menghisap rokok, sambil bertanya. Dia beberapa kali menghembuskan asap rokok ke Charles Lee. Charles Lee karena tersedak asap rokok terbatuk beberapa kali. Tidak bisa merokok. Dasar sampah. Orang itu tertawa, meludah di wajah Charles Lee. Aku sedang bertanya denganmu, anak itu ada di mana? Cepat jawab. Kedua laki-laki di sisinya melihat Charles Lee hanya diam tidak menjawab, langsung menendangnya. Dan Charles Lee yang ditendang langsung jatuh ke tanah, hidungnya menabrak dinding dan mengeluarkan darah. Aku sungguh tidak tahu dia ada di mana. Dia terakhir bilang mau balas dendam padaku, dia membawaku ke hutan, lalu keluar bilang mau cari orang, dan setelah pergi itu tidak lagi kembali. Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kakak-kakak, kalian harusnya cek kebenarannya dengan jelas dulu. Kalau seperti ini kalian membawaku ke sini juga tidak ada gunanya kan?
Charles Lee mengulurkan tangan mengelap darah di hidungnya, membuat darah terlihat di mana-mana. Sial, cek you. Laki-laki ini menggelengkan kepala, seperti tidak puas dengan Charles Lee. Anak muda, aku juga hari ini bilang dulu ya, kamu kalau ingin pergi dari sini itu tidak mungkin, kecuali kamu memberitahu keberadaan Nathan Jiang di mana, atau kamu bantu dia lunasi hutangnya. Hutangnya, ya bukannya terlalu banyak juga, 2 miliar lebih, terserah kamu mau bagaimanalah. Setelah itu, dia mengambil pisau kecil, dan merapikam kukunya. Charles Lee melihat pisau itu merasa sedikit berbahaya, keningnya mulai berkerut. Masalah pertemuan dirinya dengan Nathan Jiang, kecuali Sofia Ning orang lainnya tidak ada yang tahu sepertinya semua ini dia yang sudah membeberkannya. Beberapa orang ini karena tidak menemukan Nathan Jiang, dan uang ini harus dirinya yang mengganti. Sikap mereka yang langsung meminta uang, dilihat dari gerak-geriknya, di bagian tengah cerita ini pasti ada cerita lainnya lagi. Dan Charles Lee bertanya berusaha mencari tahu sesuatu. Aku bilang ya kakak-kakak, aku ini hanya anak miskin. Kalian tiba-tiba meminta uang banyak padaku, aku mana adalah. Lagi pula, Nathan Jiang orang seperti apa? Gampang saja pergi liburan kemana-mana. Hanya saja dia tidak sempat pamit, dan membuat kalian kehilangan jejaknya. Tapi kalian sekarang tiba-tiba menyalahkan semua ini padaku, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Jangan banyak omong kosong, kasih tahu saja orangnya di mana, kalau tidak ya ganti uang. Mengerti tidak uang 2 miliar itu, kamu lihatlah bisa kasih berapa, kalau tidak bisa minta orang rumah, kalau masih tidak bisa, kamu pergilah jual organ tubuhmu, terserah kamu mau bagaimana. Pokoknya harus berikan uang itu pada kami, mengerti? Kami tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dua laki-laki di sebelahnya mengeluarkan suara, terlihat jelas kalau Charles Lee hari ini tidak menyelesaikan semuanya, maka jangan berharap bisa keluar dari gudang ini. Charles Lee akhirnya mengerti, maksud dari mereka ini adalah meminta uang. Baik-baik, akan kuberikan pada kalian. Tolong biarkan aku menelepon, aku harus menelepon orang untuk membawa uangnya ke sini. Sekarang di tubuhku tidak membawa uang sebanyak itu, kalian tahu kan? Orang ini termasuk pintar, melambaikan tangan. Dengan cepat, kedua laki-laki di sebelahnya menghampiri Charles Lee dan memeriksa tubuhnya. Di tubuh Charles Lee mereka dengan cepat menemukan HP, kartu bas, kartu makan, dan kartu bank gold. Wah, kartu bank ini kelihatannya sangat bagus, bos. Aku tanya kamu uang kamu di dalam sini ada berapa banyak? Kata sandinya apa? Charles Lee tersenyum pahit. Begini ya bro, kalau misal dalam kartu ini benar ada uang, aku juga untuk apa dari tadi menghabiskan air ludah menjelaskan pada kalian, aku mending langsung membawa kalian mengambil uang kan gampang. Di dalam sini tidak ada banyak uang, tadi baru saja membawa beberapa wanita makan, sudah habis 20 juta, dan sisa di dalam kartu ini kira-kira 10 ribu. Percaya padaku, kartu bank ini hanya kelihatan bagus, ini hanya kartu imitasi, karena mereka selalu bilang aku miskin, dan memandangku rendah, jadi aku sengaja membeli kartu ini dan berpura-pura di depan mereka. Charles Lee sambil berkata sambil berusaha terlihat natural, melihat tatapan mereka sepertinya juga mulai pasrah. Kalau kalian benaran butuh uang, aku bisa memberikannya. Kalian juga pasti tahu kalau rumahku mendapat uang ganti dari pemerintah, kalian berikan saja HP-nya padaku, aku akan menelepon mereka, dan mengirimkan uangnya ke sini. Laki-laki itu berpikir sejenak akhirnya masih menggelengkan kepala. HP ini kalau diberikan padamu, kalau kamu ternyata pergi melapor bagaimana? Beritahu saja no HP-nya pada kami yang akan meneleponnya. Mendengar ini, Charles Lee tertawa menganggukkan kepala. Baiklah, kakak-kakak, aku ikuti saja kata kalian. Buka HP-nya, nomor HP kedua di kontak itu nomornya, langsung telepon saja. Laki-laki menyeramkan itu menganggukkan kepala, mengambil HP-nya lalu melihat kontak dan langsung meneleponnya. Bab 39. Mendengar suara, tut-tut-tut bunyi telepon yang tersambung, Charles Lee mulai merasa sedikit takut. Kalau pelayan rumah tangga Huo mengangkat teleponnya dan memanggilnya, "Tuan, bagaimana?" Dan setelah telepon tersambung, belum menunggu mereka bersuara, Charles Lee dengan berteriak berkata, "Sudah jangan banyak omong, cepat kirimkan aku uang, aku mau uang dengar tidak?" Mendengar teriakan Charles Lee, ketiga laki-laki ini terkejut, lalu dengan tenaga menendangnya. Jack, saat ini memangnya ada hak kamu untuk ngomong Lalu merebut HP, dan berbicara pada orang di balik telepon. Kamu keluarga Charles ya? Pengurus rumah Huo orang seperti apa? Dia tentu saja berpengalaman dengan masalah seperti, dan kira-kira mengerti dengan apa yang terjadi saat ini lalu menganggukkan kepala. Iya, saya keluarga Charles, kalian siapa ya? Jangan pedulikan siapa kami, aku beritahu kamu, Charles berhutang 2,4 miliar pada kami, dan saat ini juga dia harus membayar hutangnya dan mengirim uangnya ke rekeningku, setelah itu kami akan melepaskan dia. Kalau tidak, jangan harap dia bisa keluar dari sini, dengar tidak? Pengurus rumah Huo berpikir dan menebak situasi saat ini, baru menjawab. Tidak masalah, beritahu saya nomor rekeningmu. Laki-laki ini bermimpi pun tidak pernah menyangka kalau orang yang diteleponnya saat ini begitu mudah menjawabnya, dalam hati menyesal mengapa tadi tidak meminta nominal yang lebih besar. Dia segera mengirim nomor rekeningnya, juga memberitahu namanya, dan pesan tak lama masuk ke dalam HP pengurus rumah Huo. Uangnya kira-kira butuh berapa lama untuk masuk ke rekeningku?
Pengurus rumah Huo sudah tidak sungkan lagi meresponnya. 30 menit, tunggu 30 menit lagi. Uang ini akan sampai di rekeningmu. Tidak masalah. Nah kalau begitu aku tunggu. Tapi sebelumnya aku peringatkan dulu ya, kalau setelah 30 menit uang masih belum masuk ke rekeningku, maka apa yang terjadi selanjutnya jangan salahkan kami. Setelah itu memutus telepon, dan menatap dingin Charles Lee yang ada di depannya. Hei keluarga kamu banyak uang juga ya. Dengan yang mereka katakan tidak sama, mereka bilang kamu cuma seorang anak miskin. Tapi aku lihat kamu ini adalah anak orang kaya yang merahasiakan identitas dari mana asalmu, dan berapa uang yang kamu dapatkan dari pembongkaran itu. Charles Lee pasrah menggelengkan kepala, dan menjawab mereka. Aku hidup di desa, tanah di desa diambil pemerintah, dan mereka membayarnya bertahap, pertama 20 juta, kedua kalinya 40 juta, dan terakhir ini 2,4 miliar. Dan ini bukannya semua sudah diberikan pada kalian kan? Kalau boleh jujur aku juga sudah tidak tahu harus bagaimana. Awalnya berpikir setelah ini bisa menjadi orang kaya, tapi lihatlah sekarang harus kembali menjadi si miskin yang dulu. Laki-laki berewokan itu tertawa terbahak-bahak. Mungkin berpikir nanti bisa mendapatkan uang yang banyak, dan dirinya akan segera menjadi orang kaya. Jadi moodnya sekarang begitu bagus. Lalu melihat Charles Lee menganggukkan kepala. Anak muda, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Nantinya kalau melakukan sesuatu harus lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya pada semua orang. Kalau tidak pasti akan seperti ini lagi. Ketiban sial. Kakak, uang yang kamu mau sudah aku berikan. Nanti tidak tahu Nathan Jiang pulang atau tidak. Ya walaupun pulang uang ini pasti tidak akan dia bayar. Jadi uang ini sama saja aku berikan pada kalian secara cuma-cuma, dan kita sekarang bolehlah berteman. Aku sedikit merasa aneh, kalian boleh tidak jelaskan padaku. Apa, bagian mananya yang aneh? Kalau kami bisa menjawab kami akan menjawab. Charles Lee mendengar kata-kata itu baru bisa tenang, dan mulai bertanya. Kalian bagaimana bisa tahu kalau rumahku ada masalah pembongkaran? Dan kalian sepertinya sangat mengerti keadaanku, apakah kalian sebelumnya telah menyelidikiku? Laki-laki itu terbahak, sambil melambaikan tangan. Bro, aku lihat kamu orang yang polos, dan uang ini memang sudah diberikan pada kami. Jadi kita nantinya juga termasuk teman. Dan aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami awalnya tidak ingin melibatkanmu, tapi ada orang yang menyuruh kami untuk melibatkanmu. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Aku tidak bisa memberitahumu. Aku hanya bisa memberitahumu nantinya jangan sembarangan mencari masalah dengan orang lain. Dirimu sekuat apa? Dirimu yang paling tahu. Kalau memang hanya orang miskin, nantinya jangan membuat dan mencari masalah, karena kalau tidak akan mengundang orang lainnya untuk membuatmu kesulitan dan masalah besar lainnya. Dan di saat bersamaan, HP laki-laki ini berdering, dan dia pergi keluar menerima teleponnya. Tak lama, bayangan seseorang yang begitu familiar hadir di depannya. Sofia, kamu bagaimana bisa ada di sini? Charles Lee berpura-pura bodoh melihat Sofia Ning yang ada di depannya. Saat masuk Sofia Ning seperti tidak melihat keberadaan Charles Lee di sana, langsung berjalan ke arah laki-laki yang berewokan. Lalu dia dengan emosi bertanya, "Mengapa? Mengapa kamu tidak memberikan aku uang sedikit pun?" Charles Lee akhirnya mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Sepertinya kerjasama di antara mereka tidak berjalan seimbang dan situasi mulai tidak tenang. Apa maksudmu? Awalnya kan kamu yang meminta bantuan kami, dan kamu juga sudah bilang, uang dari anak ini akan menjadi milik kami semua. Semua ini kamu sendiri yang telah menyetujuinya, dan sekarang kenapa tiba-tiba tidak puas? Semua ini kami yang telah melakukannya. Kalau kamu memang tidak puas, nah kami sekarang juga memutus kerjasama di antara kita. Ujar laki-laki berewokan ini. Dia tidak memberi Sofia Ning sedikit pun muka. Siapa yang tahu kalau dia punya banyak uang? Awalnya aku bilang kalau uang di tangannya ada 20-40 juta. Ya sudah uang segitu ambil saja untukmu. Tapi ini 2,4 miliar. Ini bukanlah uang kecil. Kalau sesuai perjanjian kita, aku bisa memberikan kamu 40 juta. Semua ini memang kamu yang mengerahkan tenaga untuk mendapatkannya. Tapi sisa 2 miliarnya kamu harus memberikannya padaku. Charles Lee saat ini baru benar-benar mengerti. Wanita ini orang yang menyuruh mereka untuk menyanderainya, membuatnya kehilangan uang dan saat kembali akan bisa kembali menghinanya. Setelah ribut beberapa waktu, Charles Lee tertawa dingin, melihat kedua orang yang masih saling beradu mulut. Aku tidak menyangka kerja sama kalian berdua begitu luar biasa. Ternyata semua ini hanya lubang jebakan, dan kalian sengaja menjerumuskan aku masuk ke dalam lubang, benar kan? Sudahlah, Sofia. Dulu kamu telah menyakitiku sampai separah itu. Aku awalnya bisa memaafkanmu, dan tidak akan membahas masalah itu lagi. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa datang sendiri menyerahkan diri. Kalau memang begitu, jangan salahkan aku yang tidak akan sungkan lagi padamu. Sofia Ning tersenyum dingin, memutar kepala, lalu melihatnya dan menganggukkan kepala. Kamu kira kamu masih bisa mencari masalah denganku? Kamu bisa atau tidak keluar dari sini saja masih belum tahu. Masih berlaga di depanku mengatakan ini hah? Kata-katanya belum selesai, tiba-tiba mendengar seperti suara petir dari luar. Lalu, peng, pintu besar seketika terbuka. Bab 40. Dari luar ada sekelompok orang berpakaian loreng-loreng, di tangan mereka masing-masing memegang senapan masuk ke dalam, lalu menembakkan satu tembakan dekat ke arah ketiga laki-laki itu.
Maksud dari tembakan itu tentu saja bukan untuk melukai mereka. Siapa kalian? Ketiga orang ini sontak terkejut ketakutan, mendengar dan melihat peluru tertembak ke tanah. Mereka hanya bisa diam tanpa kata. Dan Sofia Ning mulai menangis ketakutan. Tuan, kamu tidak apa-apakan? Aduh, kenapa badanmu penuh darah? Otak pengurus rumah Wu rasanya mau pecah. Saat mendengar ancaman penyandera Charles Lee via telepon, dia sudah tahu kalau keadaan tuan mudanya pasti tidak aman. Hanya saja dia tidak menyangka semua ini lebih parah dari yang dia pikirkan. Saat dia masuk bersama sekelompok orang itu, dan melihat Charles Lee terlentang di tanah, seluruh tubuhnya penuh darah segar. Dia juga tidak tahu dari mana asal darah itu. Di hidung ada darah, di wajah juga ada, sehingga membuat pengurus rumah Wu terkejut setengah mati. Aku tidak apa-apa. Di sebelahnya sudah ada petugas medis yang membantunya membersihkan luka. Charles Lee dengan tenang melihat orang-orang di bawahnya. Jadi kamu anak orang kaya raya yang banyak dibicarakan orang-orang. Sofia Ning saat ini baru sadar hal bodoh apa yang telah dia lakukan. Dia dari awal harusnya sudah bisa menebaknya. Di saat Tuan Muda Jiang terlibat masalah dan hilang, dia harusnya sudah bisa menebak kalau status Charles Lee bukanlah oranglah biasa. Tapi dia tidak berani percaya, juga karena waktunya bersama Charles Lee begitu lama. Dan Charles Lee sebelumnya tidak pernah menunjukkan dirinya seorang anak kaya raya. Yang bisa dilihat darinya hanyalah seorang anak miskin melarat. Dan si miskin melarat ini, tidak disangka di sekolah telah menyembunyikan statusnya sebagai anak orang kaya raya. Semua ini sungguh seperti mimpi orang bodoh. Maka dari itu Sofia Ning awalnya tidak bisa mempercayainya. Setelah semua ini muncul di hadapannya, Sofia Ning rasanya ingin menamparkan mulutnya. Kebahagiaan yang awalnya berada di depannya matanya. Dirinya yang awalnya bisa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Tapi dirinya saat malah menghancurkan segalanya sendiri. Maaf, tolong maafkan aku. Dia yang sudah mengancamku untuk melakukan ini untuk memberitahu semua tentangmu. Semua ini dia yang sudah memaksaku untuk melakukannya. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Charles, kamu harus percaya padaku. Harus percaya padaku. Charles Lee mendengus menatapnya dengan tenang, lalu menggelengkan kepala. Wanita seperti ini sungguh membuatnya takut. Bahkan untuk melihatnya sekilas saja sudah merasa jijik. Pengurus rumah Wu, karena mereka sepertinya lebih senang bersama, dan suka menyandera. Jadi biarkan mereka dengan para penyandera lainnya bersama. Biarkan mereka rasakan apa rasanya disandera. Pengurus rumah Wu dengan mantap menganggukkan kepala. Sesampai di rumah, menerima telepon dari Lian Isu, lalu keduanya saling berkabar keadaan masing-masing dan mengabarkan sudah sampai di asrama dengan selamat, dan Liani saat itu mulai mengomel. Aku bukannya sudah bilang denganmu ya? Jangan gampang ikut orang kemana saja, kamu kok tidak mendengarkan kataku? Siapa laki-laki itu? Apa maksudnya mencarimu? Dilihat dari penampilannya seperti bukan orang baik, kalau kamu nanti terluka bagaimana? Omelan Lian Isu yang di dalamnya bermaksud sebuah perhatian, membuat Charles Lee mengerti, dan dalam hatinya terasa hangat. Kamu tenang saja, aku tidak apa-apa kok. Sudah pergi istirahatlah, ada telepon nih, nanti kita ngobrol lagi ya. Setelah memutus telepon Lian Isu, dia baru melihat orang yang meneleponnya adalah Vivian Zhang. Vivian Zhang akhir-akhir lapar mata, melihat apa ingin apa. Charles Lee tentu saja tidak menolak, hingga sampai terakhir, Vivian Zhang bahkan meminta Charles Lee membelikannya sebuah rumah. Tapi kali ini Charles Lee tidak menyetujuinya. Vivian Zhang selalu saja memancing Charles Lee untuk perang dingin. Charles Lee juga tidak memperdulikannya. Dan hari ini sudah hari kedua perang dingin. Tidak disangka kali ini Vivian Zhang yang memilih menyerah dan mencarinya. Setelah menerima telepon, dari balik telepon terdengar suara Vivian Zhang. Sayang, aku salah. Aku sudah berpikir dengan sangat serius. Apa yang kamu katakan benar. Kita sekarang masih mahasiswa. Terlalu cepat membeli rumah sungguh membuat bebanmu semakin berat. Aku tidak memaksamu untuk membeli rumah lagi lah. Kamu jangan marah ya please. Suara manja Vivian Zhang membuat bulu kuduk Charles Lee merinding. Nah kamu nanti harus lebih dengar omongan aku ya. Jangan meminta sesuatu yang tidak-tidak lagi. Kamu mau tas atau HP apa, aku pasti memberikannya. Tapi kalau kamu nanti meminta permintaan seperti ini lagi, aku pasti tidak akan memperdulikanmu lagi ya. Iya aku tahu sayang, aku tahu aku salah. Aku janji aku tidak akan meminta permintaan seperti ini lagi. Nada suara Charles Lee setelah ini baru berubah lembut. Kedua orang ini membuat janji besok bertemu di taman, dan bibir Charles Lee terlukis sebuah senyuman. Tidak apa-apa, hanya ingin bermain, dan juga membalas dendam. Duduk, bagus ya. Aku sadari akhir-akhir ini kamu begitu terkenal di kalangan wanita ya. Di sini ada satu, di sana ada satu, tidak keteterankah? Felix Wang baru pulang dari mengambil air, dia menggelengkan kepala. Ya masih bisa keruslah, oh ya, kamu kemarin bilang orang tuamu masuk rumah sakit, itu benarkah? Perbincanganku di telepon kemarin malam kamu mendengarnya. Kemarin malam saat Charles Lee terbangun, melihat Felix Wang di lantai bawah teleponan, melihat wajahnya yang mengkerut, dia tidak berani menghampirinya. Dia awalnya ingin menunggu hari ini setelah mood Felix Wang membaik baru bertanya padanya, tapi tidak disangka karena masalah siang tadi menghabiskan waktunya, dan saat ini ketika melihatnya baru teringat dan bertanya. Felix Wang menganggukkan kepala. Kedua orang tuaku kecelakaan, menabrak orang lain, mereka berdua juga luka berat.
Asuransi baru 2 yang lalu kedaluarsa, tidak ada cara lain, asuransi tidak bisa menggantinya, kami juga tidak bisa mengambil uang. Ekonomi di rumah awalnya sudah susah, dan sekarang tidak hanya mengganti uang orang yang ditabrak, aku juga harus membawa orang tuaku ke rumah sakit cek keadaan. Orang-orang geraknya cepat sekali. Keluarga dan teman-teman yang mendengar masalah ini, semua langsung bersembunyi, tidak ada yang bersedia melihat keadaan kami. Sepertinya takut uangnya dipinjam, tidak ada cara lain lah. Kedua orang tuaku tadi baru bilang padaku, kemarin baru menelepon sepupuku. Sepupuku juga ekonominya akhir-akhir ini lagi susah, tidak bisa membantu kami menutupi kekurangan. Ucap Felix Wang sambil menggelengkan kepala. Kalau boleh jujur, punya banyak keluarga tidak ada gunanya, sampai di waktu genting seperti ini juga tidak bisa membantu. Tapi kamu juga tidak usah khawatir, kami sudah berdiskusi untuk menjual rumah dulu dan menyelesaikan masalah ini. Charles Lee mendengar ini keningnya mengkerut. Felix Wang hanya ada satu rumah, dan rumahnya ini sudah menghabiskan waktu berpuluh tahun baru bisa mendapatkan satu rumah ini. Saat itu Felix Wang pernah membicarakan ini padanya, pengorbanan untuk mendapatkan rumah ini tidaklah mudah, dan dia ingin tinggal di sana untuk selamanya. Jangan khawatir, orang tuamu butuh berapa uang? Butuh banyak tidak apa-apa bro, kamu tidak usah ikut memikirkan ini. Sudah kamu jangan pergi, tunggu besok pagi kita pergi ke bank, aku nanti transfer kamu 2 miliar dulu, kalau tidak cukup nanti kita bicarakan lagi. Bro, kamu tidak bercanda kan? Mata Felix Wang sontak terbelalak, ekspresi wajahnya terlihat tidak percaya. Bab 41. Mendengar kalimat ini, Charles Lee sedikit tersenyum. Hanya bercanda, aku serius. Mari kita pergi ke bank besok untuk mengambil uang. Jangan tanya dari mana uang itu berasal, bukankah aku sudah mengatakannya padamu sebelumnya? Rumahku digusur dan aku diberi kompensasi secara bertahap. Ini adalah kompensasi terakhirku. Semuanya diberikan secara langsung padaku, kamu tenang saja, mari kita selesaikan dulu masalah ini. Felix Wang menggelengkan kepalanya dengan ragu. Teman, bagaimanapun ada kalimatmu ini sudah cukup. Uang hasil jerih payahmu ini juga sulit didapat. Lagi pula, ini adalah uang terakhirmu. Hidupmu baru saja dimulai dan aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke belakang, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Sejujurnya, bahkan jika uang itu benar-benar dipinjam, sisanya akan menjadi pembayaran hutang tanpa akhir. Hidupku akan seperti ini saja, tetapi kamu berbeda, kamu tidak memiliki beban ini, kamu tidak perlu menemaniku untuk menanggung beban ini. Apa yang kamu katakan? Kali ini Charles Lee benar-benar sedikit marah, ia meraih bahunya dan berkata dengan keras. Jangan sembarangan bicara, kita ini teman. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal di antara kita, jika kamu masih memperlakukan aku sebagai temanmu, kamu tidak boleh menolaknya. Mengetahui bahwa kamu memiliki sesuatu masalah dalam keluargamu dan tidak membantumu. Ini jelas bukan hal yang dilakukan oleh seorang teman. Kemudian Charles Lee menarik Felix Wang ke asrama. Kali ini, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun lagi. Begitu hari kedua tiba, Charles Lee bangun dan bersiap untuk pergi. Benar-benar tidak perlu. Felix Wang masih tetap menolaknya, tetapi Charles Lee mengabaikannya. Dia menyeretnya ke bank, lalu mengeluarkan kartu bank, dan mengambil kartu bank Felix Wang. Transfer, 2 miliar. Resepsionis di konter sedikit mengerutkan alisnya, melihat kedua bocah miskin yang terlihat masih seperti murid ini. Apakah akan ada uang 2 miliar di kartu banknya? Namun, sebagai seorang yang profesional, dia tidak banyak bicara, ia mengangguk, dan ketika dia melihat jumlah dalam kartu emas itu, dia terkejut. Maaf tuan, transfernya sudah selesai. Oke, terima kasih. Setelah menjawabnya, aku mengambil kedua kartu itu kembali. Pada saat itu, kartu yang dikaitkan dengan nomor ponsel Felix Wang sudah masuk uang sebesar 2 miliar. Melihat pesan teks di ponselnya, Felix Wang dengan tidak percaya mengangkat kepalanya. Teman ini benar-benar 2 miliar. Apakah aku punya alasan untuk berbohong padamu? Ambil dan gunakanlah dulu. Jika itu tidak cukup, maka kamu katakan saja padaku, orang yang melakukan penggusuran kenal baik denganku. Bukan masalah untuk ingin mendapatkan uang lagi. Terima kasih, teman. Terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kali ini. Tetapi uang ini terlalu banyak, tidak perlu terlalu banyak, 1 miliar sudah cukup. Ambil saja semuanya. Keduanya kembali ke sekolah dengan senyuman. Tidak disangka ketika mereka baru mau memasuki kampus mereka mendengar teriakan seorang wanita di depan. Lepaskan aku. Terdengar suara yang akrab, Charles Lee kaget, dan bergegas ke sana. Tidak jauh di depan, di sebuah rumah sederhana yang dibangun dengan tenda, Lianisu berdiri di luar pintu, dan beberapa pria kasar, sambil berbicara sambil tersenyum, mereka memaksa dan menarik Lianisu untuk masuk. Apa yang kalian lakukan? Charles Lee langsung menjadi sangat marah, ia berjalan cepat ke sana dan menghentikan mereka. Hei, siapa kalian? Datang ke sini untuk menunjukkan kehebatan kalian. Ingin menjadi pahlawan penyelamat, lihat dulu kemampuan kalian. Melihat mereka mengatakan itu, tangan Charles Lee mengepal erat. Abaikan mereka, ayo kita pergi. Mungkin melihat penyelamat, mungkin melihat pujaan hatinya, Lianisu menarik tangan Charles Lee dan bersiap pergi dari situ, tetapi Charles Lee menolak untuk pergi begitu saja. Meninggalkan tempat ini. Mengapa kita harus pergi dari sini?
Apapun yang mereka katakan kita tidak boleh pergi. Kalian berdiri di sini. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya yang mereka ingin lakukan. Setelah aku mengatakan itu, aku mendengus di sekitar tempat itu semuanya adalah kios sewaan. Sekali dilihat itu sudah sangat jelas adalah tempat para lulusan untuk mencari pekerjaan. Bocah kecil, kamu pasti belum pernah masuk ke perusahaan. Kami adalah orang dari perusahaan besar. Jika kamu bisa pergi ke perusahaan kami dapat membantumu, tidak perlu takut kekurangan. Aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Jika kamu berbuat sesuatu yang tidak baik padaku, itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Orang yang mengatakan itu adalah seorang pria berusia 30-an, ia mengenakan celana setelan hitam dan kemeja putih. Rambutnya bermodel swept hair dan mengenakan kacamata berbingkai emas, ia terlihat berpendidikan. Tetapi bola matanya terus berputar-putar. Sekali dilihat sangat jelas ia bukan orang baik. Hei, apakah ada orang yang merekrut orang seperti kalian? Posisi kios persewaannya di luar, sangat terang-terangan. Dan apa yang kalian lakukan? Felix Wang berjalan datang dari belakang. Ia menunjuk orang itu dan berteriak pada orang di depannya. Bocah sialan, lihatlah dengan jelas. Kami sedang merekrut pramugari. Jika ingin menjadi seorang pramugari, kamu harus memastikan tidak ada trauma pada tubuhnya terlebih dahulu. Dan tidak ada bekas luka pada tubuhnya. Tubuhnya relatif sempurna, orang seperti itu baru dapat diterima. Jika tidak, bahkan jika aku memberinya kesempatan itu, dia juga belum tentu bisa berhasil mendaftar. Setelah orang yang memakai kacamata berbingkai emas itu selesai berbicara, dia menunjuk ke Lian Isu. Aku melihat indikator kepribadian gadis kecil ini sangat bagus. Jika setelah diperiksa dan telah yakin bahwa tidak ada bekas luka dan yang lainnya di tubuhnya, maka dia pasti bisa diterima. Kamu yang begitu cantik, bukankah sayang jika kamu tidak menjadi pramugari? Siapa yang menyangka tiba-tiba sudah setengah jalan lalu dihentikan? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Melihat semakin banyak orang yang datang di sekitar, orang yang memakai kacamata bingkai emas itu juga sudah mengubah cara bicaranya. Sial, kamu tadi tidak mengatakan itu. Bahkan jika kalian tadi benar-benar ingin melakukan pemeriksaan medis, itu harus diperiksa di tempat di mana pemeriksaan medis khusus untuk wanita. Berdasarkan apa kalian memberikan pemeriksaan medis, ini tidak masuk akal. Felix Wang berdiri dengan tegap di sana, tubuhnya memang besar, dan sekarang agak infiltrasi ketika ia berdiri di sini. Sudahlah, jika kalian tidak bersedia maka pergilah dari sini, jangan berdiri di sini dan mempengaruhi rekrutmenku. Lian Isu juga berbicara dari samping, ayo pergi dari sini, tidak ada masalah lagi. Mendengar itu, Charles Lee mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. 3 orang di bawah mata orang ramai berbalik dan pergi bersama, tidak disangka ia yang memakai kacamata berbingkai emas itu meludah. Kakak mereka membawanya pergi begitu saja. Mereka benar-benar tidak menganggapmu, kalau tidak malam ini aku pergi cari mereka dan memberi mereka pelajaran. Ya, tidak masalah, akan lebih baik panggil juga beberapa teman sekelas mereka, lalu beri mereka kejutan. Berani melemparkan pisau besar di hadapanku, itu namanya cari mati. Pria di sampingnya mengangguk ketika mendengar itu. Bab 42. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan melambaikan tangannya, ketiga orang yang di belakangnya pun berhenti memukulnya. Felix Wang akhirnya mengambil napas dalam-dalam, barusan dia pikir dia akan dipukuli sampai mati. Felix, apakah kamu baik-baik saja? Charles Lee bergegas berlari ke sisinya, dan melihat cederanya dengan teliti. Setelah memastikan itu semua hanya luka luar, dia berdiri dan menatap pria itu. Katakanlah apa yang kamu inginkan untuk melepaskan kami berdua. Nah, kami juga bukan ingin mempersulitmu. Gadis tadi, kami pikir dia cocok untuk bekerja dengan kami, tampangnya sangat cocok. Dengan begitu, aku pikir kamu seharusnya mengerti apa yang aku maksud. Kamu mengusirnya, sekarang kamu hanya perlu membawanya kembali dan berhasil membuatnya bergabung dengan kami, maka masalah ini kita anggap selesai. Kelak kita juga dapat bergaul seperti teman. Jika kalian bersedia membantuku merekrut orang, aku juga akan membantu kalian, kami juga akan memberikan kalian uang. Tetapi jika kalian tidak bersedia membantu, aku khawatir masalah hari ini tidak akan sesederhana itu. Charles Lee sekali lagi meyakinkannya, orang yang mereka rekrut itu pasti tidak melakukan hal yang normal. Tidak, itu tidak boleh. Aku tadi mendengar mereka menelpon. Wanita yang mereka cari bukanlah wanita semacam itu. Itu tidak boleh. Orang-orang seperti mereka yang bekerja di dunia gelap begitu, akan melangkah ke arah itu cepat ataupun lambat. Felix Wang bergegas mengatakannya, siapa yang mengira pria di belakangnya langsung menendang kepala Felix Wang. Sial, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Si kacamata emas itu seolah-olah tidak melihatnya. Ia menatap Charles Lee sambil tersenyum. Adik kecil, persyaratan barusan aku sudah menjelaskan kepadamu dengan jelas. Apakah kamu mau setuju atau tidak, itu terserah kamu. Kami semua adalah masyarakat sosial, yang kami pedulikan adalah aturan. Kamu telah melanggar aturan di tempatku dan sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaikinya. Jika kamu tidak setuju dan tidak ingin memperbaikinya, kamu ingin melanggar dan merusak aturan itu. Maaf, hal ini tidak akan sesederhana itu. Mendengarkan kata-katanya, Charles Lee mengerutkan keningnya, dan setelah beberapa saat dia mengangguk. Oke, aku bisa membawanya untukmu. Tetapi kamu lepaskan temanku terlebih dulu, dan aku akan tinggal di sini sebagai sandera.
Bagaimana menurutmu? Haha, kamu benar-benar lucu. Oke, asalkan kamu bersedia membawa gadis itu ke sini. Ia hanyalah bocah malang, membiarkannya pergi apakah suatu hal yang susah. Pada saat ini, lingkaran mata Felix Wang memerah. Dia tahu sesuai dengan perilaku Charles Lee, ia tidak mungkin mengundang Lian Nisu untuk datang. Sekarang dia ingin menyelamatkanku dan membiarkan aku pergi. Aku khawatir dia akan menghadapi mereka sendirian. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal bersamamu di sini. Kamu harus pergi. Untuk pertama kalinya aku melihat Charles Lee terlihat begitu serius. Ia menatap Felix Wang yang berada di depannya. Tatapan matanya sangatlah kuat. Aku menyuruhmu pergi. Dan kamu harus pergi. Ini bukan tempat kamu harus tinggal. Tenanglah, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kamu pulang dan tunggu aku di asrama. Setelah mengatakan itu, kedua pria di belakangnya menyeretnya keluar dan menendangnya ke tanah. Sangat jelas mereka membiarkannya pergi. Felix Wang membalikkan kepalanya 2 kali. Ia mengertakkan giginya dan berlari kembali ke asrama dengan cepat. Dia pasti pergi meminta bantuan. Nak, jujur saja, aku benar-benar mengagumi kamu. Kamu bisa berdiri di sini untuk menyelamatkan temanmu. Dapat dilihat kamu ini anak yang setia kawan. Tetapi di suatu sisi, kebaikan tidak dapat dimakan. Kamu baik terhadap kami dan kami juga harus berbaik hati kepadamu. Bukankah temanmu sudah pergi sekarang? Aku tidak yakin apakah dia akan melaporkannya pada polisi atau akan memberitahukannya ke orang lain. Aku hanya memberimu 10 menit. Jika dalam waktu 10 menit wanita itu tidak muncul di depan kami, maka semua yang kita katakan sebelumnya dibatalkan. Oke. Charles Lee mengangguk. Tidak masalah, aku akan menelepon. Jika Lian Nisu tidak datang dalam 10 menit, maka aku bersedia untuk pergi dengan kalian. Oke, teleponlah. Charles Lee langsung mengambil ponsel. Bagaimana mungkin dia benar-benar menelpon Lian Nisu? Sebagai gantinya, ia memutar nomor telepon orang yang dikenal. Tuan muda. Terdengar suara Paman Huo datang dari sisi lain, tetapi Charles Lee mengabaikannya. Liani, maaf untuk kejadian hari ini. Akulah yang salah paham pada kakak-kakak tadi. Aku sekarang bersama dengan mereka, dan aku sudah berdiskusi dengan mereka. Datang ke sini untuk bekerja akan lebih cocok, dan pekerjaan ini juga lebih cocok untukmu. Nanti, kita berdua akan bekerja di perusahaan mereka. Kamu datang dulu ke gedung di dekat lapangan belakang sekolah. Aku berada di sini sekarang. Orang di sini lebih banyak, kamu harus berhati-hati nanti. Setelah Charles Lee mengatakan itu, dia menutup teleponnya. Sudah selesai. Sudah, dia sudah berjanji untuk datang sebentar lagi. Mari kita tunggu, tidak perlu terburu-buru. Mereka mengangguk. 2 orang bermain ponsel mereka di sana. Si kacamata emas selalu melihati Charles Lee, dan kemudian dia tertawa. Nak, lihat tampangmu yang tidak berguna ini. Dilihat dari pakaianmu keluargamu pasti miskin bukan? Tetapi nyalimu cukup besar. Kalau tidak, hari ini setelah kamu membantuku, aku tidak akan merugikanmu. Kamu boleh ikut denganku, kelak aku pasti akan membiarkanmu menikmati kekayaan. Oh iya, omong-omong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Perusahaan kami tidak seserius yang kamu katakan. Kami hanya menjual karya, tidak menjual tubuh. Perusahaan kami akan menargetkan ke beberapa bar malam dan mengirimkan gadis-gadis itu. Tetapi mereka hanya bertugas menemani orang untuk minum di bar, tidak akan berbuat sesuatu hal yang lainnya. Tampaknya ia takut Charles Lee banyak berpikir, jadi dia sengaja menjelaskannya. Melihat Charles Lee tidak ada respon, dia berkata sambil tersenyum. Tentu saja, laki-laki, kadang-kadang mereka juga akan melakukan pelampiasan, itu normal. Wanita seperti pakaian bisa dikenakan oleh siapapun, jadi tidak perlu terlalu mempedulikannya. Ikuti denganku dan bekerjalah dengan baik. Kelak setelah ada uang, wanita apapun yang kamu inginkan pasti ada, kamu tidak akan kekurangan satupun, apa kamu mengerti? Setelah ia selesai berbicara, dia berdiri dan menepuk bahu Charles Lee, dan senyuman di sudut mulutnya perlahan membeku. Angkat tanganmu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang, dan kemudian datang 5-6 pria dengan pakaian kamuflase, memegang pistol di tangan mereka. Sial, siapa kalian? Tidak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ingin kalian lakukan? Mungkin ia tidak menyangka akan ada beberapa orang seperti itu muncul secara tiba-tiba. Si kacamata emas itu benar-benar terkejut, dan bertanya sambil melangkah mundur. Paman Huo telah membawa 2 pemukul di belakangnya dan menghalangi mereka. Melihat mereka berjalan datang, kedua pemukul itu langsung maju ke depan. Tanpa sepatah kata pun mereka langsung memukul orang-orang itu. Mereka memang hebat, tetapi di depan para pemukul ini, mereka seperti semut, mereka dibantai habis-habisan. Bab 44. Teman, siapakah kamu ini sebenarnya? Si kacamata emas itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memandang Charles Lee dan berkata, tetapi Charles Lee mengabaikannya. Ia berpesan kepada Paman Huo. Nanti coba periksa dan lihat pekerjaan apa yang mereka lakukan. Jika tidak, bubarkan industri mereka. Barang-barang yang tidak perlu disimpan di dunia ini, hancurkan saja, jangan sampai merusak pemandangan. Paman Huo mengangguk, ia sudah mengerti maksudnya. Oh iya, nak, aku sangat penasaran. Charles Lee menatap ke si kacamata emas yang telah dipukuli dan terbaring di tanah itu. Ia bertanya sambil tersenyum, kalian membawa gadis-gadis itu ke dalam tendamu dan mengatakan kalian ingin melakukan pemeriksaan fisik, tetapi apa yang sebenarnya kalian lakukan?
Si kacamata emas sudah ketakutan, dan dia buru-buru melambaikan tangan. Kakak, memang benar-benar tidak ada apa-apa, kamu harus percaya padaku. Kami hanya melakukan pemeriksaan tubuh saja. Jika sesuai, kami akan memperkenalkannya ke tempat yang lebih cocok untuknya. Benar-benar tidak ada yang lain lagi. Kami juga tidak punya maksud lain. Apalagi yang kalian inginkan? Alis Charles Lee sedikit mengerut. Kemarahan di hatinya sudah tidak dapat tertahan lagi. Jika bukan karena pergi pada waktu yang tepat, takutnya Lian Nisu sudah termakan oleh kata-kata mereka. Beri mereka pelajaran. Jika sudah ada kabar, segera beritahu aku. Aku ingin melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Paman Huo mengangguk, lalu orang-orang itu berbalik dan pergi. Ketika Felix Wang bergegas kembali dengan membawa beberapa teman, Charles Lee sedang duduk santai di lapangan, tanpa ada barang apapun di depannya. Beberapa orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Felix Wang berlari menghampiri Charles Lee. Ia bertanya dengan aneh. Teman, kemana orang-orang itu pergi? Orangnya kok tidak kelihatan lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Charles Lee menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa terjadi? Bukannya aku berdiri dengan baik di sini. Tenanglah, tidak ada masalah apa-apa lagi. Mereka tadi menjawab panggilan telepon dan mengatakan ada sesuatu hal yang penting yang harus dikerjakan lalu mereka pergi. Mereka sudah pergi. Bagaimana dengan Lian Nisu? Tentu saja di asrama. Apakah kamu pikir aku akan benar-benar memanggil Liani ke sini dan membawanya ke mereka? Itu hanya lelucon. Setelah mendengar itu, Felix Wang menghela nafas lega. Kamu ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu benar-benar membawa Liani ke mereka. Felix Wang duduk di tanah dan berbicara dengan beberapa teman di belakangnya, lalu mereka pun pergi. Terima kasih. Tiba-tiba, Felix Wang mengatakan kalimat itu. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita adalah teman, seharusnya tidak perlu berterima kasih. Hahaha, kamu benar, kita adalah teman. Dua kata ini seharusnya tidak perlu dikatakan. Tetapi jujur, dari dulu sampai sekarang, aku pikir kamu adalah orang yang berpotensial. Meskipun kamu biasanya tidak mengeluarkan suara, dan tidak bersedia untuk bergaul dengan teman yang lain, tetapi aku tahu bahwa sekali kamu merasa kesulitan, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku selalu merasa bahwa kamu memiliki rahasia kecil, sesuatu yang tidak dapat disentuh orang lain, tetapi... Charles Lee mendengar Felix Wang berkata seperti itu, jantungnya berdegup. Apakah rahasianya sudah diketahui olehnya? Tetapi ini tidak lebih dari dugaanku saja. Seperti yang kamu katakan tadi, kita adalah teman, dan tidak akan ada rahasia di antara teman. Ketika kamu ingin memberitahuku, kamu akan mengatakannya. Charles Lee menghela nafas lega, sepertinya bocah ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya merasa sedikit aneh. Tenanglah, suatu hari aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Oke. Felix Wang menyipitkan matanya sambil tersenyum. Oh iya, 2 miliar yang kamu pinjamkan itu, mungkin butuh beberapa waktu baru bisa aku kembalikan. Kapan aku baru bisa mengembalikannya? Aku tidak berani menjaminnya, tetapi aku akan berusaha untuk pergilah bekerja paruh waktu, dan mengembalikannya secepat mungkin. Jangan khawatir, kita belum lulus. Selain itu, bukankah sudah kukatakan padamu? Aku masih punya uang. Dan meskipun kali ini sudah tidak ada tanah, tetapi mereka memberikanku rumah. Aku punya tempat tinggal, dan aku juga memiliki uang untuk berbelanja, kelak bisa bekerja dan dapat menghasilkan banyak uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang ini, aku juga belum memerlukannya. Charles Lee awalnya ingin mengatakan bahwa uang itu diberikan padanya, tidak perlu dikembalikan lagi, tetapi ia takut dia akan terkejut, jadi ia tidak mengatakannya. Pokoknya terima kasih banyak, tidak perlu sungkan. Keduanya berdiri dan berjalan kembali ke asrama, entah kenapa kelopak mata kiri Charles Lee melompat 2 kali. Ada kegelisahan di hatinya, tetapi ia tidak banyak berpikir. Lihatlah, di asrama wanita ada yang berkelahi. Teman sekamarnya tidak tahu dari mana mendapatkan teleskop. Ia menatap ke asrama di seberang, dan mulai melihatnya. Charles Lee masuk untuk melihat mereka, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan di sana. Betapa membosankannya kalian ini, selain itu, mengintip itu ilegal. Felix Wang memelototi mereka, tetapi orang-orang itu tidak menyadarinya sama sekali, dan salah satu dari mereka berkata dengan keras. Hei, lihat, bukankah itu Lian Nisu? Mendengar nama Lian Nisu, Charles Lee langsung bangkit dari tempat tidur dan dengan cepat mendatangi beberapa orang itu, ia mengambil teleskop itu. Melihat jauh dari teleskop, Lian Nisu sedang diintimidasi, sekelompok gadis sedang mengelilingi Liani, tidak tahu apa yang mereka katakan, mereka menunjuk-nunjuknya. Tampaknya seseorang menyambak rambut Lian Nisu dan mendorongnya. Sial, kenapa kalian masih terbengong? Pergilah ke sana. Setelah tersadar, Charles Lee melempar teleskop itu ke tanah dan bergegas berlari dengan cepat. Oh Tuhan, ada apa ini? Tidak benar, cepat ikuti dia dan lihatlah apa yang terjadi. Setelah mengatakannya, ia pun bergegas mengikutinya, di asrama gadis di lantai bawah. Bibi, pacarku baru saja menelponku, ia mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan, biarkan aku naik dan melihatnya. Bibi asrama berdiri di pintu, apapun yang dikatakan oleh Charles Lee ia tidak membiarkannya masuk. Kenapa kamu ini tidak bisa mendengarkan saran orang?
Sudah berapa lama aku beritahu kamu, ini adalah asrama wanita, laki-laki dilarang masuk. Jika kamu masuk, bagaimana dengan para wanita di dalam asrama? Bibi, kamu jangan salah paham, aku tidak akan sembarangan melihat dan tidak akan pergi ke tempat lain, aku akan langsung pergi ke asrama pacarku. Aku sudah mengatakannya, tidak boleh masuk, bahkan kamu tidak perlu berharap untuk itu. Semakin lama waktu, Charles Lee semakin khawatir, untungnya dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tangannya. Bibi, uang ini untukmu membeli barang-barang, biarkan aku naik, oke? Bibi asrama tidak menyangka Charles Lee yang terlihat seperti anak miskin ini, begitu bermurah hati. Pada saat dia mengambil uang itu, Charles Lee langsung bergegas masuk. Bab 45. Ia berlari ke lantai 4 dengan cepat. Setelah sampai di lantai atas, ia mendengar mereka sedang berisik di sana. Oke, Liani, aku sudah mengatakannya. Orang yang dulunya membeli pakaian di kios dan bisa memakainya selama 1,5 tahun. Kenapa sekarang tiba-tiba memakai pakaian Givenchy? Ternyata semuanya adalah hasil dari curian. Hei, katak dalam tempurung, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi seorang putri setelah memakai pakaian bagus ini? Lagi pula, bahkan jika kamu benar-benar bermimpi untuk menjadi seorang putri, kamu juga harus membelinya dengan uangmu sendiri. Sekarang berani-beraninya kamu mencuri, nyalimu cukup besar juga. Setelah mendengar kalimat itu, Liani Su merasa sangat sedih. Ia menundukkan kepalanya dan menangis, mulutnya masih bergumam. Ini adalah milikku. Gaun ini milikku, akulah yang membelinya. Oh ya, kamu yang membelinya. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Berani-beraninya kamu membeli pakaian Givenchy, mungkin itu akan sepadan dengan biaya hidupmu selama 1 tahun. Kamu ini harus menjadi orang baik. Pakaian mahal kami yang sudah tidak ingin dipakai lagi biasanya akan kami jual kepadamu dengan harga yang murah. Kami semua sangat baik padamu. Kamu jangan melakukan hal yang membuat semua orang kesal di sini. Ini tidak baik untukmu ataupun aku. Iya, dulunya semuanya sering membantumu. Apakah kamu pantas melakukan ini? Jika kamu benar-benar ingin memakainya, belilah sendiri. Kamu tidak mampu membelinya dan kamu pergi mencurinya. Mana ada orang seperti kamu ini? Mendengarkan apa yang dikatakan mereka, air mata Liani Su terus mengalir. Ia sangat bersedih. Apa yang kalian lakukan? Berisik di sini. Setelah mengatakannya, Charles Lee langsung bergegas keluar. Ia memeluk Liani Su, dan kemudian memandangi para wanita di depannya. Aduh, apa penyelamat di sini? Tetapi ini adalah asrama wanita. Bagaimana bisa kamu naik? Sepertinya kamu yang miskin ini memang miskin. Cari pacar saja orang yang miskin. Oh iya, bukankah rumah Charles Lee telah digusur? Aku dengar sekarang ia sudah punya uang di tangannya. Uang-uang itu tidak cukup untuk membeli kosmetik kita. Mendengarkan mereka mengatakan itu, kamu bicara satu kata, aku bicara satu kata. Charles Lee mengabaikannya dan menarik Liani Su pergi. Tidak diduga, seorang wanita mengenakan gaun putih berdiri di depannya, menghentikan mereka berdua, lalu berkata dengan keras. Apakah kalian ingin pergi begitu saja? Masalah ini belum terselesaikan. Kalian tidak bisa pergi sekarang. Benarkan? Dasar kalian ini binatang buas. Charles Lee mengangkat kepalanya dan menatap wanita berkaki besar, berpantat besar, bertubuh hitam, dan wajahnya penuh dengan jerawat itu. Akulah yang membelikan gaun ini untuknya. Kenapa? Kamu yang membelikannya, apakah kamu bercanda? Gaun ini adalah gaun pemberian ayahku yang diberikan pada hari ulang tahunku. Kalian berdua yang miskin ini bisa membeli gaun ini. Ini adalah gaun Givenchy, gaya baru tahun ini. Set edisi terbatas, Bung. Hanya ada beberapa set saja. Kamu masih mengatakan bahwa kamulah yang membelikannya. Apakah kamu tidak malu? Dasar, datang ke asrama wanita hanya untuk mempermalukan diri saja. Bukankah kamu ini adalah bocah malang yang tidak mampu membayar uang sekolah sebelumnya? Charles Lee sangat marah. Perasaan dihina oleh para wanita itu sangat tidak enak. Karena kamu bilang itu milikmu, maka kamu bisa mengambilnya. Aku akan membelikannya lagi untuknya. Barang yang dipegang dan disentuh orang lain kami juga tidak menginginkannya. Charles Lee meninggalkan kalimat itu, lalu menarik Liani Su untuk pergi. Saat ini Liani Su sudah menangis terseduh-seduh. Apa katamu? Apa maksudmu barang yang sudah disentuh orang lain? Kamu tidak menginginkannya. Itu pada mulanya adalah milikku, dan dikotori oleh tangan kalian. Akulah yang tidak menginginkannya. Kalian mencuri dan masih begitu berani terang-terangan. Kalian menyentuh barangku. Aku tidak menginginkannya lagi. Ganti uangku atau belikan lagi satu set pakaian yang identik. Apakah kamu dengar itu? Charles Lee awalnya tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Tetapi sekarang ketika dia sadar bahwa wanita itu datang untuk mencari kesalahan, lalu dia bertanya dengan suara rendah. Apa yang sebenarnya terjadi? Liani Su, akulah yang membeli gaun ini untukmu. Bagaimana bisa ada di tangannya? Bagaimana bisa jadi miliknya? Liani Su berkata sambil menangis. Aku mencuci pakaian kemarin dan menggantungnya di lorong. Dia memiliki pakaian yang persis sama. Ketika melihat aku telah selesai mencuci pakaiannya dan bersiap untuk mengangkat jemuran, dia bilang aku mengambil pakaiannya dan membuat keributan di lorong. Dia menyuruhku mengembalikan pakaian ini padanya. Charles Lee langsung mengerti seketika dan mengangguk. Apakah kamu mendengar itu? Pacarku sudah mengatakannya. Barang ini, kalian berdua memiliki masing-masing satu set. Sekarang kamu kembali ke asramamu dan lihatlah apakah pakaian itu ada atau tidak.
Pakaian ini pasti milik Lianisu, tidak ada masalah sedikit pun. Aku membelinya sendiri untuk Lianisu. Kapan itu jadi barang curian? Lihat, kalian dengar itu, apakah kalian percaya? Membeli pakaian yang persis sama, lelucon apa ini? Apakah kalian tahu berapa harga baju ini? Ku beritahu kalian, hari ini jika tidak mengganti uang, kalian harus membelikan pakaian yang sama untukku, kalau tidak aku akan melaporkannya ke polisi sekarang juga. Benar-benar tidak disangka, di asrama perguruan tinggi wanita masih bisa ada hal kehilangan pakaian. Jika itu tersebar, betapa memalukannya itu. Para wanita di sekitar tertawa keras, Charles Lee mengerutkan keningnya. Ketika dia baru mau marah, matanya melihat ke pakaian yang dipegangnya dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jika aku mengatakan pakaian ini adalah milikku, kamu pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi jika aku bisa mengeluarkan bukti untuk membuktikan bahwa pakaian ini bukan milikmu, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepada kami? Apa maksudmu? Apakah ini masih belum jelas? Sekarang kamu di sini untuk membangkitkan keramaian dan memanggil begitu banyak orang di sekitar sini. Itu telah menyebabkan dampak tidak baik untuk Lianisu. Sekarang jika aku bisa membuktikan bahwa pakaian ini bukan milikmu, kamu telah memfitnah Lianisu. Bagaimana kamu meminta maaf kepada Lianisu? Tidak mungkin, ini adalah milikku. Kamu jangan mengatakan omong kosong di sini. Jika pakaian ini bukan milikmu melainkan milik Liani, maka kamu sekarang harus meminta maaf kepada Lianisu di hadapan semua orang. Bagaimana? Tetapi jika sebaliknya, jika pakaian ini benar-benar milikmu, aku bersedia memberimu kompensasi 10 kali lipat dari harga aslinya, oke? Dengan harga 10 kali lipat dari harga semula, itu bukanlah jumlah yang kecil. Semua orang di sekitar mereka membuka mulut setelah mendengarnya. Nah, kamu jangan terlalu cepat mengatakan itu. Nanti kamu sendiri yang akan merugi, dan tidak akan ada tempat untukmu membela diri lagi nanti. Bersambung.